Cek. Halo sobat anime, kita gas lagi dah. Lu Shogi-nya. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Ya, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shogi dia pun mendapatkan skill baru tingkat S dari seorang Grandmaster rank 9 yang dia temui di dalam tubuh makhluk spiritual milik Raja Iblis. Dan itu benar-benar luar biasa ketika Shogi dapat mempelajarinya dan langsung mengupgrade-nya ke tingkatan max. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini murid-murid dari sekte Mo yang lainnya, yaitu para player, mereka pun benar-benar dapat menekan makhluk iblis ini, makhluk biru dari Ace of Chaos. Para player benar-benar dapat menekan dengan jumlah mereka yang banyak dan juga tidak ada habisnya, karena mereka semua dapat dibangkitkan kembali di dalam dungeon ini, walaupun mereka juga sudah ribuan kali disingkirkan. Dan itu jelas membuat makhluk ini dia pun benar-benar muak, karena para semut-semut ini tidak ada habisnya. Namun ternyata bukan cuma para player ataupun para murid-murid yang berasal dari sekte Mo saja, tapi mereka juga para player yang sebelumnya mendapatkan berkah dari Shogi. Bahkan untuk gadis ini yang sebelumnya terobsesi dengan Shogi, dia pun ada di dalam event ini. Dan dia yang memang terlahir sebagai Sultan Melintir, tidak segan-segan dia menggunakan item-item yang harus membuatnya top up in game untuk mendapatkan item-item mahal untuk dapat membantu dirinya mengalahkan makhluk monster ini yang ada di tempat ini. Namun melihat gadis ini yang menggunakan jimat-jimat ajaib yang hanya bisa didapatkan dari item mall, membuat mereka pun sadar betapa sultannya gadis ini. Karena memang satu kertas jimat aja itu seharga satu kamar apartemen di Kalibata, yang artinya mahal banget. Bahkan hal itu juga dapat mengguncang mental para sultan-sultan biasa. Mereka bertiga ini awalnya memang sultan, tapi mereka juga masih memiliki harta yang terbatas. Jadi mereka nggak bisa jor-joran seperti wanita gila itu, karena sejatinya di antara para sultan ada sultan lainnya yang lebih sultan, alias para sultan itu masih ada tingkatannya. Sedangkan di sisi lainnya, untuk Shogi saat ini dia sudah meningkatkan skill yang telah dia dapatkan sebelumnya, langsung dia tingkatkan ke tingkatan max. Walaupun memang dia juga harus membayar dengan harga yang sangat mahal, menghabiskan puluhan juta bahkan ratusan juta poin XP untuk dapat mempelajari teknik ini. Namun jika dipikir itu memang cukup sepadan, karena memang skill ini adalah skill yang sangat amat luar biasa, dapat membuka pelatihan penyegelan tingkat atas. Semua yang berhubungan dengan skill-skill penyegelan dapat dipelajarinya. Apalagi ini adalah sebuah teknik andalan milik seorang master, Grandmaster terbaik di zaman kera, Grandmaster dalam hal penyegelan. Dan uniknya, skill ini juga hanya dapat digunakan oleh satu orang di satu generasi yang sama, yang membuat Shogi dia pun merasa kalau ini benar-benar luar biasa. Tapi hanya saja ia juga cukup bingung kenapa tante tua ini dia tiba-tiba aja memberikan skill ini kepada dirinya begitu saja. Tapi karena memang ini sangat amat luar biasa, membuat Shogi dia tidak ada sebuah alasan untuk tidak mengucapkan terima kasihnya kepada tante tua ini. Selain itu, Shogi dia juga meminta kepada tante ini untuk dapat memberikannya sedikit syarat agar dirinya dapat menerima teknik ini dengan tenang, karena dia tahu teknik ini adalah teknik yang tiada tara. Dan untuk tante, dia pun memahami apa maksud dari Shogi. Dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah teknik yang disebut sebagai teknik aliran Dunking, dan teknik ini adalah teknik yang memang luar biasa. Hanya saja teknik ini hampir punah dan hanya satu orang aja yang dapat mempelajarinya. Tapi sayangnya, pewarisnya adalah seorang iblis yang pada akhirnya memang akan juga disingkirkan oleh Shogi. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh tante di sini, harimau tua dia pun berpikir kalau sepertinya tante ini dia memiliki niat yang kurang lebih sama dengan masternya, meminta kepada Shogi untuk dapat membantu menyebarkan luas teknik yang dia miliki agar teknik itu tidaklah punah seperti apa yang dilakukan oleh masternya. Tapi dia juga menyayangkan kalau hal itu sepertinya cukup sulit, karena memang teknik-teknik kuno, apalagi teknik yang dimiliki oleh para master-master tingkat atas, tentunya tidak akan mudah untuk dapat dipelajari oleh seseorang. Dan hanya para jenius dari para jenius yang dapat mempelajarinya. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Shogi, di mana Shogi dia pun paham betul apa maksud dari tante itu. Kalau dia akan menyebarkan teknik ini di masa depan, dengan begitu maka teknik ini tidak akan pernah punah di masa depan, ucap dari Shogi. Tapi nyatanya, tidak. Karena memang tante ini dia tidak meminta hal itu kepada Shogi. Bukan itu maksudku, ucap dari tante ini. Di mana tante ini dia pun mengatakan kalau dia tidak meminta kepada Shogi. Dia cuma meminta kepada Shogi kalau Shogi
membiarkan dirinya bersemayam di dalam tubuh dari Lee Seolgi. Dengan begitu, maka dia bisa keluar dari dalam makhluk aneh ini. Dan selama dia masih ada, maka teknik ini artinya tidak pernah punah, walaupun dia cuma sisa-sisa jiwa doang. Ucap dari tante ini yang menolak untuk reinkarnasi yang membuat Lee Seolgi dia pun bingung dong. Jadi maksudnya... Namun yang membuat Lee Seolgi jadi agak lain, kalau si tante ini bersemayam di dalam tubuh dari Lee Seolgi, itu artinya nanti ketika Lee Seolgi dia harus berkultivasi ganda dengan wanitanya. Artinya ini tante dapat melihatnya dong. Dan itu benar-benar merepotkan, tapi ya menyenangkan sih, pikir dari Lee Seolgi. Namun melihat Lee Seolgi yang bengong membuat tante ini dia pun berpikir, apakah Lee Seolgi ini menolaknya? Lee Seolgi kau pasti menolaknya. Dan itu adalah hal yang wajar. Mana mungkin ada seorang pria yang mau ditempelin oleh roh penasaran seperti diriku, ucap dari tante ini yang berpura-pura lemah, yang membuat harimau tua dia pun kesal dong. Karena memang harimau tua ini dia pun tahu kalau ini adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh si tante ini sejak zaman kuno. Suka berpura-pura lemah, padahal sejatinya dia adalah master yang sangat amat kuat, bahkan lebih kuat daripada dirinya. Sedangkan untuk Lee Seolgi dia pun paham dan dia juga nggak punya pilihan lain, dan itu membuat Lee Seolgi dia pun menerimanya. Hanya saja Lee Seolgi dia juga memiliki 3 buah syarat untuk tante ini jika tante ini memang mau bersemayam bersama dengan dirinya, yang membuat tante ini dia pun nggak peduli mau berapapun syaratnya, dia tetap akan menerimanya saja. Selama dia bisa bersama dengan Lee Seolgi selamanya, maka dia nggak peduli dengan apapun itu syarat yang akan diberikan oleh Lee Seolgi. Dan sebenarnya ini adalah hal yang win-win solution, karena memang Lee Seolgi tahu dengan adanya master tingkat 9 bersama dengan dirinya, maka tentunya dirinya juga akan mendapatkan banyak manfaat di masa depan, ucap dari Lee Seolgi. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Raja Iblis, dan dia pun menelusuri reruntuhan kuno, dan dia pun dapat melihat dan juga merasakan energi spiritual di tempat ini yang bukan berasal dari orang biasa. Dan si Raja Iblis ini yang berjalan lebih jauh, dia juga dapat melihat ada sebuah pintu besar tepat di hadapannya dengan ukiran-ukiran kata-kata yang penuh dengan keagungan yang membuatnya pun jijik dengan kata-kata sombong itu, dan itu juga membuatnya pun mencoba untuk dapat menghancurkannya. Dan dengan melepaskan sebuah serangan ke arah pintu itu, namun ternyata sayangnya dia pun cukup terkejut dengan apa yang dia lihat ketika serangannya ternyata dapat dipantulkan, hingga memaksanya juga terdorong beberapa langkah. Bahkan untuk pintu yang telah dia coba untuk dapat hancurkan masih utuh, dan itu jelas mengejutkan bagi dirinya. Bagaimana mungkin pintu yang telah berusia ribuan tahun masih kokoh seperti itu, yang artinya pasti di dalam sana terdapat harta yang luar biasa, pikir dari Raja Iblis itu. Dan itu juga pun membuatnya semakin bergairah. Lee Seolgi, kau rupanya datang mengantarkanku untuk membawakan raja ini harta karun. Ini luar biasa, dan aku akan mengambil semuanya setelah aku melahap kedua muridmu, ucap dari Raja Iblis ini. Dan setelahnya Raja Iblis ini dapat membuka pintunya, dan memang dia melihat banyak sekali harta, emas, dan juga yang lainnya. Hanya saja dia tidak tertarik dengan harta duniawi seperti itu. Selain itu juga semakin dia masuk ke dalam sana, dia juga dapat merasakan jejak-jejak energi spiritual dari seorang master tingkat atas, yang membuatnya pun berpikir apakah ini adalah sisa-sisa energi pertarungan yang dilakukan oleh Lee Seolgi. Namun dia juga menyadari kalau sepertinya itu hanyalah sisa-sisa dari jiwa yang terperangkap. Selain itu juga, dia juga dapat merasakan jejak-jejak energi spiritual milik anak buahnya, yang membuat Raja Iblis ini terus melanjutkan jalannya lebih dalam lagi. Dia pun tahu kalau anak buahnya tidak sekuat itu, tapi dia juga tahu kalau anak buahnya ada di rank 6, yang artinya tidak akan mudah dapat dikalahkan begitu saja. Yang membuat Raja Iblis ini dia pun penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun ketika Raja Iblis ini dia pun masuk ke area kedua, sungguh terkejut dirinya ketika dia melihat bawahannya ternyata saat ini telah mengambang di depan sana. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ini terjadi? Hei, bangunlah, ucap dari Raja Iblis itu. Namun sayangnya tidak ada sebuah respon, yang membuat Raja Iblis ini dia pun tahu kalau anak buahnya sudah berakhir. Dan dia juga sadar kalau saat ini anak buahnya telah dijadikan wadah untuk menyimpan roh-roh gentayangan. Nah itu juga benar-benar membuatnya pun marah. Dia pun benar-benar marah bagaimana mungkin anak buahnya diperlakukan seperti itu. Dan dia pun berniat untuk dapat membalaskan ini semua kepada Lee Seolgi dengan cara menjadikan murid dari Lee Seolgi sebagai targetnya untuk dapat membalaskan dendam miliknya, mempermainkannya sampai benar-benar puas. Ucap dari Raja Iblis ini sembari melepaskan teknik pelacak miliknya yang membuat gini.
Lihatlah, ada banyak sekali makhluk-makhluk aneh yang menggeliat mencari jejak-jejak kehidupan. Dan dengan teknik inilah, maka tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat lolos dari pemantauannya. Dan bersembunyi adalah hal yang tidak berguna, ucap dari dirinya. Karena dia tahu saat ini murid-murid dari Shaggy memang masih bersembunyi di tempat ini. Sedangkan untuk mereka pun benar-benar terlihat panik. Mereka tahu kalau saat ini yang datang itu adalah Raja Iblis. Dan jika saja Raja Iblis ada di tempat ini, maka lantas di mana Master Sekte mereka? Pikir dari anak-anak ini. Di sini mereka juga tahu jika ada Raja Iblis di tempat ini, yang artinya Raja Iblis ini dia jauh lebih kuat daripada Master Sekte mereka. Namun untuk Lobing dia pun gak peduli dengan itu semua. Dia pun di sini hanya mengkhawatirkan kondisi dari Lee Shaggy. Sedangkan untuk Lobing dia pun berjuang di dalam hati, dia pun terus bertanya-tanya di mana Lee Shaggy saat ini. Apakah Lee Shaggy telah dikalahkan? Namun melihat ular-ular ini yang semakin mendekat, di sini Meng Dongfang dia pun tahu kalau ini sepertinya akan sangat amat berbahaya, dan itu membuatnya pun tahu kalau dia harus melakukan sesuatu yang membuat Wang dia pun tahu jika saja terus seperti ini maka tidak ada satu orang pun di antara mereka yang akan selamat, yang membuat Meng Dongfang dia pun harus menjadi seorang laki-laki sejati di mana dia harus melindungi yang lainnya sesuai dengan apa yang biasa diucapkan oleh Master Sektenya, yang membuat Meng Dongfang dia pun kini menguatkan tekadnya dan dia pun melepaskan energi spiritual miliknya. Namun melihat Meng Dongfang yang akan maju tentunya membuat Lobing dia pun tahu kalau ini adalah hal yang percuma. Tapi untuk Meng Dongfang dia nggak peduli dengan itu semua, karena di Sekte Mo tidak ada kata pengecut, ucap dari Meng Dongfang yang akan maju, di mana Meng Dongfang dia pun mengatakan kalau dia akan mengulur waktu sampai Master Sekte kembali, dan jika Master Sekte kembali maka dia akan dapat mengalahkannya, ucap dari Meng Dongfang yang yakin kalau Lee Shaggy pasti akan kembali. Dan benar saja Meng Dongfang dia pun langsung maju ke garis depan, sedangkan untuk dua yang lainnya mereka hanya dapat bersembunyi di balik ini semua. Namun untuk Meng Dongfang ketika dia datang dan turun keluar dari tempat persembunyiannya, Meng Dongfang dia pun tahu kalau dia nggak bisa menahan ini lebih lama lagi, dan dia pun langsung maju saja ke garis depan mencoba untuk dapat mengalahkan Raja Iblis itu. Tapi ketika dia maju di sini, Meng Dongfang dia pun cukup terkejut ketika dia mendengar seseorang yang mengatakan, "Hei bocah, kau mau mengalihkan perhatianku kah? Dan kau ingin menjadikan dirimu sebagai korban?" Kau ingin menjadi umpan tidak berguna, ucap dari makhluk itu Raja Iblis. Dan itu membuat Meng Dongfang dia pun cukup terkejut ketika triknya ketahuan dengan sangat mudah, yang membuat Raja Iblis ini dia pun mengatakan, "Nah, saat aku menggunakan jurus ini bahkan kau belum lahir," ucap dari Raja Iblis. Dan dengan menggunakan energi spiritual yang miliknya yang sangat amat kuat, dan dia benar-benar mendominasi hanya dengan energi spiritualnya, membuat Meng Dongfang dia pun keringat dingin. Dan untuk Meng Dongfang dia juga tahu dengan kemampuan yang dia miliki tidaklah cukup bagi dirinya untuk dapat mengalahkan Raja Iblis itu. Tapi untuk Raja Iblis dia pun gak peduli dengan itu semua, dan dia meminta kepada Meng Dongfang untuk lutut. Dan benar ketika Raja Iblis ini dia mengatakan hal seperti itu, Meng Dongfang dia pun langsung dipaksa untuk dapat berlutut. Dan untuk Raja Iblis dan dia pun tahu kalau murid dari Sekte Mo yang lainnya ada di belakang dari patung yang ada di depannya. Dan benar tiba-tiba aja patung itu pun hancur, dan tepat di belakangnya saat ini Lobing dia pun pasang badan untuk dapat melindungi gadis kecil lainnya, yang membuat Raja Iblis ini dia pun tertawa ketika dia melihat sosok yang memang dia cari. Inilah yang dicari, ucap dari Raja Iblis itu. Namun melihat dua saudarinya telah terlihat seperti itu terekspos, membuat Meng Dongfang dia pun mencoba untuk dapat melepaskan diri. Teknik yang digunakan oleh Meng Dongfang langsung dapat dipatahkan, yang membuat kini ketiga murid ini mereka akan menghadapi Raja Iblis ini. Dan apakah mereka dapat bertahan hingga Lee Shaggy kembali? Akan kita bahas di part lanjutannya aja ya cuy. Dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Lee Shaggy. Bye, thank you.